Seorang dosen ingin mengetahui efektivitas pembelajaran daring melalui media Bandicam Screen Recorder. Penggalian data melalui penyebaran kuesioner item butir pertanyaan sejumlah 14 pertanyaan dengan responden mahasiswa sejumlah 49 terhadap proses pembelajaran dengan skala Likert. Analisis data tersebut dengan skala berikut. 1 sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Buatlah data dengan range between 1 sampai dengan 5, kemudian hitung nilai validitas beserta kesimpulannya dan nilai reliabilitas beserta kesimpulannya. Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yaitu kita harus membuat data dengan aplikasi Microsoft Excel. Efektivitas pembelajaran daring menggunakan Bandicam Screen Recorder. Diketahui responden sebanyak 49 responden. Satu, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Kemudian jumlah pertanyaannya yaitu 14 butir pertanyaan. Kita buat B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14. Kemudian untuk respondennya kita buat rekayasa data dengan range between 1 sampai dengan 5. Kita buat rekayasa data. Kemudian untuk mengunci data ini, supaya tidak berubah, kita harus menyalinnya. Kemudian klik kanan, pilih value. Data ini sudah tetap, tidak berubah. Kemudian kita jumlahkan semua nilainya dengan summary. Setelah memperoleh data ini, baru kita bisa mengerjakan dengan aplikasi SPSS. Tinggal kita salin, kita copy data ini ke aplikasi SPSS. Kemudian buka aplikasi SPSS.
Kita pastekan datanya di data view. Kemudian karena semua nilai ini merupakan angka bilangan bulat, maka di variabel view desimalnya kita nolkan semua. Kemudian kita kasih nama butir soal 1, butir soal 2, butir soal 3, butir soal 4, butir soal 5, kemudian butir soal 6, butir soal 7, butir soal 8, butir soal 9, butir 10, 11, 12, 13, 14, kemudian yang terakhir yaitu tadi total. Nah, sudah kita dapatkan data seperti ini. Kemudian untuk menguji validitas, kita klik Analyze. Kemudian pilih Correlate Bivariate. Pindahkan semua datanya ke variabel. Kemudian pilih Options. Klik Means and Standard Deviation, kemudian Continue. Kemudian OK. Tunggu hingga muncul hasil SPSS seperti ini. Kemudian kita baca data hasil SPSS-nya. Yang kita baca adalah bagian Pearson Correlation yang bagian total. Di sini ada sejumlah data di mana R hitung dinyatakan valid apabila lebih besar daripada R tabel. Kita tahu di sini memiliki 14 item pertanyaan, jadi N-nya 2. Kita lihat di sini R tabel. R tabel untuk 14, untuk N sama dengan 14 adalah sebesar 0,2816. Nah, berarti dapat kita baca di sini semisal ini yang untuk butir pertanyaan 1 Pearson correlation-nya sebesar 0,245 lebih kecil daripada 0,2816, maka butir soal tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian ada juga yang Pearson correlation-nya sejumlah 0,318 lebih besar daripada 0,281, maka butir soalnya dinyatakan valid. Seperti itu cara membacanya. Kemudian untuk uji reliabilitas, kita klik Analyze, kemudian pilih Scale, Reliability Analysis. Kemudian pindahkan butir pertanyaannya ke bagian Items. Kemudian kita OK. Tunggu hingga muncul hasil SPSS seperti ini. Kita baca di bagian Cronbach Alpha. Di mana Cronbach Alpha, kita buka teorinya sebentar.
Teori uji validitas dan reliabilitas. Di bagian uji reliabilitas, teknik ini digunakan. Nah, di bagian ini kriteria pengujian jika nilai reliabilitas instrumen lebih besar daripada 0,6, maka instrumen dinyatakan reliable. Lebih besar daripada 0,6. Di sini diketahui Cronbach's alpha sebesar 0,147, maka ini lebih besar daripada 0,6, maka dinyatakan reliable. Kemudian soal penyelesaian soal sudah selesai. Kemudian kita pilih soal pilihan. Untuk soal pilihan, ujilah soal berikut dengan analisis uji T. Untuk memenuhi asumsi klasik, lakukan uji persyaratan data terlebih dahulu agar memenuhi uji parametrik. Kita pilih soal nomor 1, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh pembelajaran statistik dengan model pembelajaran virtual melalui Bandicam Screen Recorder. Dari satu kelas diambil 10 siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran Bandicam Screen Recorder. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar statistik? Uraikan lengkap dengan rumusan hipotesis dan kriteria pengujian. Diketahui T-tabel sama dengan 2,145. Dan ini data sebelum dan sesudahnya. Kita copy pastekan ke aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS. Karena data tadi tidak bisa dikopikan karena PDF, maka kita masukkan secara manual. 76, 75, 81, 80, 63, 60, 80, 82, 74, 75, 71, 70, 71, 68, 80, 82, 79, 78, 71, 78, 77, 80, 65, 69, 67, 57, 78, 68. Kemudian karena ini bilangan bulat, maka di variabel value kita nolkan desimalnya. Dan namanya adalah variabel sebelum dan variabel sesudah. Kemudian untuk melakukan uji prasyarat data, yang pertama kita melakukan analisis uji normalitas. Kita klik analyze, kemudian klik non-parametric test, legacy dialogs,
Kemudian pilih One Sample KS. Kita masukkan semua variabelnya, pindahkan ke test variable list. Kemudian di bagian exact, oke, options, oke, kemudian klik OK. Tunggu hingga muncul hasil SPSS seperti ini. Nah, kita baca di bagian asymptote seek-to-tailed. Keduanya ini memiliki nilai yang sama, yaitu 0,2. Dan karena 0,2 lebih besar daripada 0,05, maka data sebelum dan data sesudah berdistribusi secara normal. Kemudian yang kedua yaitu uji linearitas. Untuk uji linearitas kita klik Analyze, kemudian Compare Means. Kemudian dependent list-nya yaitu variabel sesudah dan independennya yaitu variabel sebelum. Kemudian di bagian option kita pilih test for linearity. Kemudian continue dan OK. Tunggu hingga muncul hasil SPSS seperti ini. Kita memperoleh hasil ANOVA tabel. Dan yang kita baca adalah bagian deviation from linearity. Deviation from linearity bagian sig. Diketahui ini hasilnya sebesar 0,903. Di mana 0,903 adalah lebih besar daripada 0,05, maka terdapat hubungan linear antara variabel sebelum dan variabel sesudah. Nah, kemudian kita kembali lagi ke soal. Mana? Kita kembali ke soal. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar statistik? Uraikan lengkap dengan rumusan hipotesis dan kriteria pengujian. Nah, baru setelah ini kita melakukan analisis paired sample t-test. Dengan data yang sama, data ini kita melakukan analisis paired sample t-test. Klik Analyze, kemudian pilih Compare Means bagian Paired Sample t-test. Variabel 1 yaitu variabel sebelum dan variabel kedua yaitu variabel sesudah. Kemudian di bagian Options, Oke. Muncul seperti ini dan seperti ini. Yang kita baca adalah bagian hasil uji T, DF, dan analisis seek-to-tailed. DF menyatakan jumlah untuk hasil T ini menyatakan minus atau positif tidak berpengaruh ya. Dan nilai 1,031 diketahui sebelumnya T-tabel yaitu T-tabel sebesar 2,145. 2,145. Maka 1,031 lebih kecil daripada 2,135. Maka HA ditolak dan H0 diterima. Artinya, tidak ada pengaruh model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar statistik. Dan untuk analisis seek-to-tailed,
diketahui 0,320 lebih besar daripada 0,05. Maka HA ditolak dan H0 diterima. Artinya, tidak ada pengaruh model pembelajaran statistik dengan Bandicam Screen Recorder terhadap prestasi belajar statistik. Itu dia cara pengerjaan soal ini. Sekian. Apabila ada komentar, dapat menyertakan komentar di kolom komentar. Terima kasih.